Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Akila Fadiahaya. In my video this time, I play the role of a teacher, and then I'm here to write an email in English. So di video kali ini aku sebagai guru akan menjelaskan sedikit tentang cara menulis email yang baik dan benar untuk murid-murid aku. Karena kenapa aku ingin menjelaskan tentang cara menulis email yang baik dan benar itu karena menurut aku menulis email itu penting banget, apalagi nanti ketika kita lulus sekolah atau lulus kuliah, kita ingin mencari pekerjaan, dan media yang sering kita gunakan itu email karena lebih praktis untuk kirim surat menyurat daripada kita harus bolak-balik ke kantor pos, ya kan. Ini juga salah satu my experience a few months ago ketika aku ngirim ke beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Aku sempat ditolak karena salah dalam penulisan email. Jadi aku mau kasih saran kepada kalian agar kalian harus memperhatikan hal-hal yang memang benar-benar harus diperhatikan selama kalian menulis email itu sendiri. Yang pertama itu ada subject line. Yang kedua itu ada introduction. Yang ketiga itu ada main point. And the last number, yang keempat itu terakhir ada closing. Oke, next. Next, menulis subject email. Jadi subject line atau subject email itu penting banget untuk kita mengirim email. Sebelum kita menulis email, kita harus memberikan judul terhadap email yang akan kita kirim itu, agar tujuannya jelas, agar si penerima email itu tahu maksud dari tujuan kita mengirim email kepada dia itu apa gitu. Apalagi kita mau mengirimnya itu ke perusahaan, agar si HRD-nya atau asistennya itu dia tahu tujuan kita tuh ngirim email tuh apa. Oke, next. Yang kedua itu introduction. Di sini introduction yang aku maksud itu kalimat sapaan atau greeting emails. Contohnya, introduction di sini itu contohnya kalian mengawali dengan kalimat, bisa dengan kalimat Dear Wulan atau Dear Sir atau Dear Madam. Tapi khusus untuk Dear Sir atau Dear Madam, kalian nggak perlu mencantumkannya ke dalam email yang bersifat formal, karena itu nggak cocok banget. Kalau kalian mau pakai kalimat Dear Sir atau Madam, itu lebih cocok ke email yang bersifat informal. Untuk kalimat selanjutnya, contohnya kalian bisa pakai kalimat hello, he, atau hey. 3 kalimat ini tuh bisa untuk email yang bersifat formal. Dan juga setelah kalian menulis kalimat sapaan itu, kalian bisa juga langsung tulis tujuan dari kalian mengirim email itu apa. Tapi kalau kalian mau menambahkan basa-basi itu juga bisa. Contohnya kalian mau menambahkan kalimat basa-basi, tapi aku saranin itu nggak perlu, karena itu nggak cocok banget untuk email yang bersifat formal. Kayak contohnya kalimat I hope you're well atau how are you, itu lebih cocok untuk email yang bersifat informal. Oke, next. Ini langsung kita quick review aja ya dari email greetings ini. Jadi dalam konteks teks formal itu
kita bisa menggunakan kata dear plus namanya. Terus kita juga dalam teks natural kita bisa menggunakan kata hello atau he plus namanya, nama orang itu. Sedangkan dalam teks informal kita bisa menggunakan kalimat atau kita bisa juga langsung to the point menyebutkan nama si penerima email itu yang email formal. Setelah itu kita dapat menunjukkan dengan cara menulis atau mengetik opening sentence. Untuk pembukaan ada beberapa ekspresif yang dapat kita gunakan. Contohnya kalimat I'm writing regarding bla bla bla. Nah, selanjutnya setelah menuliskan kalimat pembukaan, kita bisa menambahkan atau penjelasan yang sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita sampaikan di dalam email itu. Kemudian dalam mengirim email seringkali kita itu harus melampirkan dokumen, apalagi ini tentang email untuk perusahaan ya, untuk kita mengirim perusahaan, kita tuh harus mengirim atau melampirkan dokumen berupa CV atau riwayat hidup kita dan pengalaman tentang organisasi yang pernah kita lakukan sebelumnya, sebelum kita lulus sekolah atau saat kita masih sekolah. Kita harus mencantumkan CV ke dalam email itu agar si perusahaan itu tertarik. Tapi sebelum kita melampirkan dokumen, kita juga harus menyertakan kalimat pembuka bahwa kita telah menunjukkan atau melampirkan melampirkan dokumen tersebut. Seperti contohnya yang ada di samping aku ini, kalian bisa lihat. Kemudian setelah kita menyampaikan inti dan maksud dari email yang kita kirim itu, kita bisa membuat kalimat penutup. Tapi aku saranin kalimat penutupnya itu yang baik dan benar ya. Karena dalam konteks formal ini, email formal ini, kita dapat menggunakan kalimat yang ada di sini. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Sedangkan informal, kalian bisa menggunakan kalimat yang ada di samping aku ini juga. Beberapa penjelasannya ini untuk kalimat formal. Mungkin ini aja. Mungkin cuman ini aja penjelasan dari video aku kali ini. So see you in the next video and jangan lupa subscribe. See you.